Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, kalau yang kabarnya baik coba berikan senyuman ke ibu dulu. Ya, berarti yang berikan senyuman ini berarti kabarnya baik. Rifki, kok kurang senyumnya? Kabarnya bagaimana? Oh iya. Hari ini kita mau belajar apa? Ya. Semua siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, kita ibu absen dulu ya. Ketua kelas mana? Ketua kelas? Aslam. Aslam hadir ya? Aslam boleh buka topinya dulu. Ibu absen ya satu. Atau ini saja ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya yang tidak hadir? Ya. Sakit atau izin atau apa? Siapa lagi? Farhan mana Farhan? Ada. Siapa lagi? Itu saya ibu. Oh iya. Oh Jamil. Jamil Alba. Iya. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, setiap harinya kita berdoa dulu. Oh, siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, semoga pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu berharap semoga hari kalian di hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan yang insya Allah di hari esok lebih baik dari hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran kimia. Tapi sebelum belajar pelajaran kimia, ada yang ingin Ibu tanyakan ke kalian semua. Apakah kalian pernah mendengar kata laboratorium? Pernah. Di antara kalian semua siapa yang pernah ke laboratorium? Ada yang pernah ke laboratorium? Tidak perlu ngaku-ngaku. Siapa yang pernah ke laboratorium? Iya. Dian ke laboratoriumnya waktu kapan? Waktu SMP. Kalau waktu di SMP selain ke laboratorium, pernah lihat laboratorium ada di mana? Di rumah sakit, ya benar sekali. Baru pernah lihat dokter? Nah, dokter itu kalau memeriksa pasien selalu berpakaian putih. Kenapa dia tidak berpakaian tentara? Karena apa? Identitasnya dokter. Karena sudah menunjukkan identitasnya dokter. Kalau tentara pakai pakaian putih nanti dikira dokter. Dokter pakai pakaian tentara nanti dikira tentara. Tentara yang memeriksa orang sakit, dokter yang menjaga keamanan. Jadi setiap pakaian itu punya tempat khusus, ya. Ya. Jadi kalau dokter berpakaian putih, tentara berpakaian tentara. Begitu juga siswa punya pakaian tertentu, punya aturan tertentu. Baik. Ya, jadi hari ini kalau kalian lihat ke depan, kita belajar tentang pengenalan laboratorium. Ya. Untuk pengenalan laboratorium itu ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan di pertemuan hari ini. Jadi setiap pembelajaran itu kita punya arah dan tujuan. Kenapa kita harus belajar itu pada hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan tata tertib di laboratorium kimia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nama alat di laboratorium kimia beserta fungsinya. Simak baik-baik video berikut.
harus memakai pakaian beb dan tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Ya, benar sekali. Ya, silakan. Dan di laboratorium kita tidak boleh menggunakan sendal dan harus menggunakan sepatu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ya, Firdaus? Tidak boleh memakai headset. Handset? Oh, maksudnya headset. Ya, benar sekali. Tidak boleh memakai headset. Jadi artinya setiap kita masuk laboratorium itu punya aturan tertentu. Ya, masih ada yang lain yang diamati dari video tadi? Ya, silakan Aslam. Tidak boleh mengajar kucing-kucing dalam laboratorium. Coba kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Ya, untuk pembelajaran di hari ini, Ibu akan membagi kelompok. Jadi kalian di sini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing, tapi ini kan kelompok yang waktu turun pembelajaran sebelumnya. Jadi yang pembelajaran hari ini, Ibu akan mengganti kelompok. Jadi nanti nama yang Ibu bacakan mohon duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi untuk pengerjaan LKPD ini, itu video yang Ibu kirimkan bisa menjadi referensi. Jadi boleh lihat di video yang ada. Jadi nanti dikerjakan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Untuk setiap kelompok tentukan satu orang yang akan mempresentasikannya. Jadi presentasi antar kelompok. Kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas dari kelompok lain, kelompok yang tidak memberikan presentasi, nanti boleh bertanya ke kelompok lainnya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Yang lain sini baca di sini. Oh, bagus. Ini tulis. Oh, Tolong video. berapa nomor? Ibu. Ya? Iya, Aslam. Gimana? Gambar ke lembar. Dan lembaran. Nanti digambar saja.
presentasi, nanti bisa langsung ditanyakan. Kita mulai dari kelompok 1. Bukan alat pelindung diri apa saja yang harus digunakan saat seseorang masuk ke dalam laboratorium. 1. Jas praktikum, kacamata Google, sarung tangan yang sesuai ukuran, sepatu tertutup, dan masker. Datalah alat-alat yang tersedia di laboratorium pada kolom, kemudian tuliskan nama dan fungsinya berdasarkan literatur. Lanjut. 1. Tabung reaksi. Fungsi reaksi bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. 2. Elmeyer, menampung dan mencampurkan bahan larutan atau cairan, biasa digunakan dalam proses titrasi. 3. Gelas ukur, mengukur volume larutan. 4. Lab ukur, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. 5. Gelas arloji, sebagai alas bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika ditimbang. Alat cawat Petri, fungsi penyimpanan zat cair dalam jumlah kecil atau tepat. Sebelum Delta lanjut, yang ini dapat dengar? Dapat dengar? Nama alat batang pengaduk, fungsi mengaduk larutan atau campuran bahan sebagai alat bantu menuang cairan. Nama alat pipet volume, fungsi mengambil sejumlah tertentu volume cairan. Nama alat pipet ukur, fungsi mengambil sejumlah tertentu volume cairan. Nama alat corong gelas, fungsi mengukur volume larutan menyaring. Sebutkan tata tertib saat bekerja di laboratorium. Tata tertib yang pertama, menggunakan jas lab, sarung tangan, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Yang kedua, tidak makan dan minum di laboratorium. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah praktikum. Soal yang kedua, datalah alat-alat yang tersedia di laboratorium pada kolom, kemudian tuliskan nama dan fungsinya berdasarkan literatur. Alat yang pertama, corong pisah yang difungsikan untuk mengekstraksi dan memisahkan campuran yang memiliki massa jenis dan kepolaran yang berbeda. Yang kedua, termometer yang difungsikan untuk mengukur suhu. Yang ketiga, pipet tetes yang difungsikan untuk membantu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu setetes demi tetes. Yang keempat, buret yang difungsikan untuk melakukan proses titrasi, dan yang terakhir, rumbam dan alu yang difungsikan untuk menghaluskan atau mengerus suatu bahan. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan moderatornya yang akan bertanya ini. Siap-siap kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa itu kacamata Google? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 1. Langsung saja saya memberikan pertanyaan dari kelompok kami. Maksud dari menggunakan jas praktikum itu apa dan jas yang seperti apa? Terima kasih. Ya, sudah berikan tepuk tangan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kacamata Google atau kacamata pelindung adalah jenis kacamata khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap bahan kimia, partikel, atau benda-benda lain yang berbahaya bagi mata. Kacamata Google memiliki fitur-fitur tertentu yang membedakannya dari kacamata biasa. Ya, kelompok 2 ada? Bisa? Kenapa tidak bisa digunakan kacamata biasa? Kenapa tidak bisa menggunakan kacamata biasa? Karena kacamata biasa tidak memiliki pelindung yang kuat dan memiliki bahan yang tidak tahan bahan kimia. Langsung saja saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Bolehkah menggunakan batang pengaduk dari kayu? Boleh tidak menggunakan batang pengaduk dari kayu. Ya. Kelompok 2 langsung jawab atau bisa? Ya, silakan. Pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1. Perbedaan pipet kolom dan pipet ukur adalah dari kekuratannya. Pipet kolom lebih akurat dari pipet ukur. Pipet kolom lebih akurat dari pipet ukur. Ya,
ini harus dari kaca, karena kalau dari kayu nanti dia akan terkontaminasi dengan bahan yang digunakan. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Berikut kelompok 3. Jadi berdasarkan presentasi dari kelompok 3, dari kelompok 1 ada yang bisa apa? Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Kelompok 1 ada? Pertanyaan ke kelompok 3 ada tidak? Ada. Ya, silakan Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa beda lumpang dan alu dengan coba yang kita gunakan di rumah? Apa perbedaan lumpang dan alu dengan cobe yang kita gunakan di rumah? Ya. Kelompok 2 ada pertanyaan ke kelompok 3. Mengapa kita tidak bisa makan dan minum di laboratorium? Ya, kenapa tidak bisa makan dan minum di laboratorium? Yang kelompok 1 punya, kenapa tidak gunakan cobe? Gunakan cobe yang di rumah atau untuk menggiling? Silakan dijawab. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa tidak boleh menggunakan cobe di rumah? Karena akan terkontaminasi dengan bahan kimia. Apakah jawaban kami jawab? Karena cobe, kalau cobe di rumah terbuat dari bahan apa? Batu dan Kayu. kayu. Kayu tuh ada yang menggunakan kelapa, ya. Kalau yang lumpang dan alu berarti terbuat dari porselen. Jadi dia sudah terkontaminasi dengan bahan yang digunakan. Pertanyaan kedua, silakan dari kelompok 2. Langsung saja, makan atau minum di dalam laboratorium dapat meningkatkan risiko terkontaminasinya makanan atau minuman dengan bahan kimia berbahaya karena dapat membahayakan kesehatan individu yang mengonsumsinya. Apakah jelas? Kita berikan aplaus untuk kelompok. Dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kita bisa memahami yang namanya tata tertib di laboratorium. Kira-kira kita bisa rumuskan tata tertib apa yang ada di dalam laboratorium? Tadi kira-kira yang pertama orang harus gunakan apa tadi? Yang berikut? Pakai sandal tidak? Kemudian yang berikut, setiap kita masuk laboratorium itu punya aturan, ya. Jadi berbeda dengan masuk di sembarang tempat. Laboratorium itu butuh ketelitian. Kemudian orang tidak boleh apa? Bercerita di dalam laboratorium. Tidak boleh apa? Makan dan minum dalam laboratorium. Jadi kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil itu yang pertama adalah apa ini? Menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, kacamata tangan, dan seragam tertutup. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Tidak makan dan minum di laboratorium. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah praktikum. Tidak memakai kulit yang terkena bahan kimia. Nanti masing-masing kelompok boleh saling melengkapi pekerjaannya. Jadi ada alat dan bahan yang ditulis di kelompok lain nanti diberikan ke kelompok yang lainnya lagi agar supaya bisa saling melengkapi. Untuk ulangan seperti biasa Ibu tetap periksa catatan. Jadi catatan menjadi tiket untuk mengikuti ulangan. Oke, mana bahannya? Boleh Ibu minta? Dari presentasi kalian di masing-masing kelompok, pekerjaan kalian di masing-masing kelompok, jadi Ibu ingatkan tetap Ibu nilai. Jadi bukan berarti bahwa Ibu tidak menilai siapa yang tidak mengerjakan, tapi Ibu menilai. Jadi siapa yang aktif di kelompoknya, siapa yang sering presentasi di kelompoknya, itu tetap Ibu nilai. Jadi Ibu harap untuk kelanjutannya pembelajaran berikut mohon diperhatikan tentang hal-hal seperti itu. Karena tadi Ibu perhatikan ada yang tidak aktif.
Ibu belum kasih muncul di slide. Nanti peringkatnya yang Ibu kasih muncul di slide teh. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Siapa yang mau jadi dia? Laborator. Nifta. Orang jadi yang kelompok ini menjawab kok ini tuh DP waktu dari 10, 9 gitu kan? 10, 9, 8. Berembu dia menjawab. Oke, siap kelompok 1 nanti lihat soal langsung menjawab. 3. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ulang. 3.
Ya, senang dengan pembelajaran hari ini? Apa semuanya bisa dipahami? Bisa. Ibu ingatkan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, untuk pertemuan minggu depan itu kita belajar tentang keselamatan di laboratorium. Kalau hari ini kan kita belajar tentang pengenalan laboratorium, pertemuan berikutnya kita tentang keselamatan di laboratorium. Jadi ibu harap pulang di rumah boleh membaca di referensi kah, boleh membuka di HP kah, atau internet tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi ibu harap kalian menjadi peserta didik yang aktif, walaupun dengan keterbatasan kita yang ada,